Namun ya, alhamdulillah gejala-gejala itu semakin lama semakin tidak saya rasakan. Karena apa? Karena nah, kemudian ada lagi satu perubahan yang lumayan terasa. Lalu bagaimana tipsnya untuk agar kita bisa berhenti makan nasi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya lalu. Oke, pertama-tama kita masukkan kartu ATM kita itu kan ada logo-logo ya. Kalau di deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang ya, di usia 40 tahun itu akan muncul indikator-indikator yang sebelumnya tidak pernah ada, tapi kemudian akan kita rasakan ya di usia 40 tahun ya. Ya kalau saya itu contohnya seperti kaki mudah semutan ya. Jadi kalau dulu duduk itu kalau nggak lama banget itu ya nggak semutan, tapi ini baru duduk belum lama banget ya, baru duduk sebentar tapi kaki sudah mulai terasa semutan. Itu salah satunya. Juga tiba-tiba kaki ini lebih sering kram ya. Dulu saya tuh nggak kenal yang namanya kram kaki. Nanti kalau ada orang-orang ngomong kram, kakinya kram, terus saya tuh bingung kram itu seperti apa sih, saya tuh belum pernah merasakan. Nah, sekarang saya lebih mudah gampang kena kram. Mungkin bangun tidur ya, kalau orang Jawa itu kan biasanya kan bangun tidur mulet ya, agak salah melihat sedikit itu kaki bisa kram ya, atau salah posisi bagaimana kaki bisa kram ya, itu contohnya. Padahal kalau melihat dari kondisi badan saya ini nggak memiliki kelebihan berat badan ya, berat badan saya mungkin malah di bawah ideal. Kemudian tekanan darah saya juga ya masih tergolong normal ya, antara 130 sampai 140, belum masuk kategori tinggi. Dan saya juga merasa ya, walaupun saya belum pernah cek gula darah, saya merasa gula darah saya tidak terlalu tinggi ya, karena saya menghindari makanan-makanan manis. Nah, tapi saya merasakan gejala-gejala tadi ya. Artinya ya mungkin tubuh sudah mulai proses penuaan, muncullah gejala-gejala seperti itu. Namun ya, alhamdulillah gejala-gejala itu semakin lama semakin tidak saya rasakan. Karena apa? Karena saya mulai berhenti untuk makan nasi. Ya, jadi nasi sudah bukan lagi makanan pokok ya buat saya, tapi menjadi jajanan ya. Kalau dulu kita kan makan jagung rebus, singkong rebus, itu kayak jajan ya, kayak sebagai selingan cemilan lah. Nah sekarang kebalik, seperti singkong, jagung, ubi ya, mantang itu buat saya sekarang saya jadikan makanan utama, sedangkan nasi itu sebagai jajanan ya. Ibaratnya saya hanya akan makan nasi kalau terpaksa tidak ada yang tadi saya sebutkan ya, oke lah saya makan nasi ya daripada kelaparan ya. Alhamdulillah setelah saya berhenti untuk mengutamakan makan nasi, gejala-gejala itu semakin lama semakin hilang ya. Kaki saya tidak mudah kram lagi, kemudian kaki saya juga tidak mudah semutan ya, begitu duduk tidak langsung terasa semutan, di badan pun jadi terasa enteng. Nah kemudian ada lagi satu perubahan yang lumayan terasa, kulit wajah saya menjadi semakin halus ya. Itu terasa kalau saya mandi saya berwudu atau mandi atau menyiram wajah, itu usapannya itu lebih lembut daripada biasanya. Begitu pula dengan gula, saya sudah menghindari hal-hal yang berbau manis ya, makanan-makanan manis saya hindarin di sini. Saya tidak mudah untuk makan ya, kalaupun makan mungkin itu karena ya kita bertamu atau kita mungkin dikasih oleh seseorang, atau makanan anak kita nggak habis ya seperti itu. Lalu bagaimana tipsnya untuk agar kita bisa berhenti makan nasi ya? Yang saya lakukan adalah, yang pertama saya lakukan adalah mulai menguatkan hati ya, mulai menanamkan dalam pikiran kita bahwasanya makanan pokok itu bukan hanya nasi ya. Jadi mulai diganti ya, pikiran kita mulai kita atur, mulai kita susun ya mindsetnya bahwasanya nasi sudah bukan makan pokok, atau singkong, ubi, jagung, dan karbohidrat lain adalah makanan pokok yang lebih baik untuk kita makan dibandingkan dengan nasi ya. Itu mulai kita tanamkan dalam pikiran kita ya, kita mulai menomorduakan nasi, kita sisihkan dalam pikiran kita bahwasanya kita makan dengan singkong, kita makan sayur, kita makan daging itu dengan singkong, kita makan pauk-pauk sayur-sayuran itu dengan ubi,
atau dengan jagung. Ya, untuk singkong ini ada lagi turunannya ya, olahan dari singkong ini berupa tiwul. Nah, buat kita yang mungkin sulit untuk meninggalkan model makanan bentuk nasi, nah itu bisa kita makan mengkonsumsi tiwul ya, karena tiwul ini bentuknya seperti nasi ya, jadi kita masih mirip-mirip dengan nasi walaupun rasanya berbeda ya, mungkin nasi lebih gurih, tapi percayalah tiwul itu juga enak ya, apalagi kita sudah menanamkan dalam pikiran kita bahwasanya tiwul juga enak ya, bukan hanya nasi yang enak ya. Kemudian dengan tiwul kita bisa bereksperimen ya, kita makan ya dengan ayam bakar, mungkin dengan sayur bening, sayur bayam, dengan tempe ya, dengan pindang ya, pindang ikan, pindang ayam ya, percayalah makan dengan tiwul itu tetap enak ya, tidak kalah enak dengan makan nasi. Itu kita tanamkan juga dalam pikiran kita ya. Kemudian kedua, setelah kita menguatkan hati ya untuk belajar menyingkirkan nasi sebagai bahan pokok utama makanan kita, kemudian adalah kita mencari informasi sebanyak-banyaknya manfaat dari karbohidrat selain nasi ya. Kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Sekarang enak ya, kita mau mencari informasi itu bisa mudah di mana saja ya, dengan Google kita bisa browsing ya. Ya, kita bisa tahu seperti apa manfaatnya jagung, manfaatnya ubi-umbian, manfaatnya singkong ya buat tubuh kita ya. Itu untuk menguatkan hati kita, untuk menguatkan hati kita ya, untuk semakin buat kita move on untuk meninggalkan nasi ya. Dengan kita mengetahui manfaat-manfaat yang banyak, yang baik untuk tubuh kita dari karbohidrat tadi ya. Mudah-mudahan itu akan semakin menambah keyakinan kita, menambah semangat kita ya untuk makan selain nasi ya. Kita lebih bersemangat makan sayur dengan singkong, kita lebih semangat makan sayur dengan tiwul, kita lebih bersemangat makan ayam bakar dengan jagung ya, seperti itu harapannya. Kalau kita tahu manfaatnya kan itu bisa memancing selera lidah kita ya untuk bisa lebih menikmati nikmatnya rasanya singkong, nikmatnya rasanya jagung, nikmatnya rasanya tiwul ya, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ya tipsnya adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bahaya makan nasi ya. Nah, tadi kalau yang kedua tadi kita mencari informasi sebanyak-banyaknya bagaimana manfaat dari jagung, singkong, ubi, tales, ganyong dan lain-lain. Nah, kemudian kita cari juga informasi sebanyak-banyaknya tentang bahayanya kita makan nasi ya. Dengan kita tahu bahayanya makan nasi, kan semakin mempermudah kita untuk move on ya, untuk berpaling dari nasi ya. Kalau kita membayangkan teman ya, kita membayangkan keburukan teman atau siapapun atau mantan, tentu kita kan akan malas untuk berinteraksi kan, untuk berhubungan lagi dengan dia kan, karena kita sering membayangkan keburukannya. Nah, begitu pula dengan nasi ya. Jadi kita cari informasi sebanyak-banyaknya seperti apa sih bahayanya kita kalau sering makan nasi. Oke, seperti itu tipsnya ya, bagaimana agar kita mudah untuk meninggalkan, untuk berhenti makan nasi ya. Bila Anda punya pengalaman yang sama, mungkin Anda punya tips-tips yang lain, kita bisa sharing di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silakan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Oke, salam sejahtera selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.